Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Di video ini saya ingin mensimulasikan bagaimana cara menginput data penjualan ya atau pendapatan dari jasa notaris dan PPAT ya. Nah, saya input data penjualan atau pendapatan jasa notaris dan PPAT ini di dalam aplikasi keuangan notaris dan PPAT versi 223. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi keuangan notaris dan PPAT versi 223. Langsung saya input saja username-nya dan password-nya. Oke, perlu diinformasikan untuk menggunakan aplikasi ini yang perlu dilakukan di awal pengoperasian ya. Pada saat pertama kali ya menggunakan aplikasi ini yaitu melakukan setting aplikasi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana melakukan setting aplikasi keuangan notaris dan PPAT versi 223 ini, silakan tonton video saya yang linknya di atas video ini, atau bisa juga teman-teman klik linknya di deskripsi video ini. Oke, pada video kali ini ya saya ingin mensimulasikan input data penjualan atau pendapatan jasa notaris ya. Nah, untuk menginput data penjualan atau pendapatan jasa notaris, yang pertama perlu diperhatikan adalah data mitranya dulu ya, data mitra di sini ya. Nah, misalnya saya dapat klien ya. Saya dapat klien di sini, saya input misalnya M, nomornya M titik ini ya. Untuk nomor mitra sih bebas ya. Nah, misalnya nama mitranya siapa ya? Gonogini ya, Gonogini. Nah, jenis mitranya ini perlu diperhatikan juga, harus dipilih di sini klien ya. Nah, di sini kan ada 3 ya, pegawai, klien, dan umum. Nah, di sini saya pilih klien. Misalnya dia dari mana nih ya? Misalnya dia punya perusahaan lalu ingin membuat badan hukum. Nama perusahaannya, misalnya di sini tidak ada nih ya nama perusahaannya. Misalnya perusahaannya untak-untuk lah ya. Dia mau membuat perusahaan namanya Untak Untuk. Nah, di sini kan nggak ada ya nama Untak Untuk ya. Saya input dulu di setting unit ini. Misalnya di sini CV Untak Untuk. Nah, gitu ya. Nah, saya kembali ke input data mitra. Di sini saya tinggal pilih aja CV Untak Untuk. Nah, misalnya nomornya ini. Lalu alamatnya Jalan Tobatan Nasuha nomor 1 Kota Tangtang gitu ya. Nah, setelah input nama mitra ini, saya klik back. Saya akan masuk ke menu penjualan notaris ini ya, teman-teman. Nah, di sini masuk saja input penjualan. Misalnya tanggal 20
Januari ya. 2003 ya, 2023. Nah, nama mitra yang sudah diinput tadi ya, nama klien yang sudah diinput tadi itu akan ngeling di sini nih. Ya, akan ngeling di sini. Nah, saya pilih. Nah, ini ya. Nih, Gono Gini, CV untak untuk ya, teman-teman. Bisa diperhatikan di sini. Gono Gini, CV untak untuk. Nah, gitu ya. Lalu deskripsinya di sini misalnya apa ya, saya pilih di sini. Untuk deskripsi ini itu sumber linknya itu dari setting cowok ya, teman-teman. Jadi nama deskripsi ini itu bisa diubah-ubah. Nah, untuk mengubahnya itu ada di setting cowok. Misalnya di sini saya pilih sebentar di sini. Nah, jasa pendirian, perubahan dan pembubaran CV. Misalnya begitu ya. Kuantitasnya 1. Harga satuannya misalnya 8.500.000. 8.500.000, saya tidak memberikan diskon. Dia memberikan uang muka 2 juta. Uang mukanya langsung bayar di muka, lunas ya, cuman lunasnya lunas UM di sini ya, lunas UM. Nah, terus di sini tinggal dipilih saja, misalnya saya pilih ini ya. Untuk kenapa kok dipilihnya C1 sih, term and conditionalnya. Nah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya untuk setting berita invoice-nya ya. Nah, di sini misalnya saya pilih C1. C1 tuh namanya apa ya? Nah, kita lihat di sini. Setting term and conditional. Nah, untuk C1 pelunasan pembayaran harap dibayarkan saat penyerahan berkas namanya ya. Ini kodenya ya. Lalu pembayaran ke rekening ini nih gitu ya. Nah, berarti saya pilih C1 dan C2. Langsung saja di sini untuk penjualannya saya pilih C1. Yang pertama C1, lalu di sini C2. Nah, begitu ya, teman-teman. Sudah. Nah, nanti saya klik back, dia akan masuk ke laporan rekap penjualan ini. Nah, nih ya, nomor 4. Tanggal 20 Januari 2023. Nama mitranya itu atau nama kliennya Gono Gini dari CV untak untuk. Deskripsinya jasa pendirian, perubahan dan pembubaran CV. Harga satuannya 8.500.000, kuantitasnya 1, jumlahnya menjadi 8.500.000. Potongan harganya tidak ada. Harga setelah potongan 8.500.000, uang mukanya 2 juta ya. Lalu di sini sisa pembayarannya 6.500.000, keterangannya lunas uang muka. Gitu ya. Saya klik back, saya lihat invoice-nya di sini. Nomor 4 ya, karena tadi ada 4 input data penjualan. Saya klik nomor 4. Nah, ini ya invoice untuk klien yang bernama Gono Gini. Nah, ini ya. Nih, bisa dilihat. Kepada Gono Gini, unitnya CV untak untuk. Nomor teleponnya sekian. Addressnya Jalan Toba Tanda Suha nomor 1 Kota Tangtang. Jumlah sisa yang harus dibayar adalah 6.500.000. Deskripsinya adalah jasa pendirian atau perubahan dan pembubaran CV. Harga satunya 8.500.000, kuantitasnya 1, jumlahnya 8.500.000. Totalnya 8.500.000, potongan harganya 0, harga setelah potongan 8.500.000, uang mukanya 2 juta, jumlah sisa yang harus dibayar adalah 6.500.000. Nah, di sini term and conditionalnya ya. Nah, di sini terima kasih, keterangannya lunas uang muka ya di sini. Baru lunas uang muka nih ya, tapi belum lunas semuanya. Nah, di sini ada term and conditional. Nah, nih. Pelunasan pembayaran harap dibayarkan saat penyerahan berkas. Pembayaran ke rekening bank ini ya, atas nama notaris dan PPAT Kuat Kurniawan. Misalnya begitu ya. Nah, ini untuk
apa namanya, untuk invoice-nya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya tadi kan baru lunas uang muka. Kalau misalnya dia keterangannya mau dilunasin, ya nanti di sini tinggal diubah saja di sini lunas gitu ya, seperti ini ya. Nanti di di laporan rekap penjualannya di sini lunas keterangannya ya, ini lunas, dan di invoice-nya itu juga lunas gini ya. Nah, cukup mudah dan cukup simpel untuk input data penjualan atau pendapatan jasa notaris dan PPAT di dalam aplikasi keuangan notaris dan PPAT versi 223. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara melakukan jurnal ya, jurnal keuangan dengan menggunakan aplikasi keuangan notaris dan PPAT versi 223. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini, silakan saja hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Silakan telepon saya, WA saya. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya balas. Sekian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.